Nah, oleh karena itu mari kita merdeka dengan tidak berbuat dosa lagi. Karena kalimat Tuhan Yesus begitu. Dosamu sudah diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Jadi jangan sekali-kali bilang, manusia mana bisa nggak berdosa, Pak? Siapa yang ngomong itu? Yesus ngomong jangan berbuat dosa lagi. 1. Poin 2, Yesus bilang, hendaklah engkau sempurna sama seperti siapa? Bapamu sempurna. Lalu kau bilang, mana ada manusia yang sempurna, Pak? Kalau sempurna kayak film India memang nggak ada. Sudah ganteng, pintar nyanyi pula lagi, jago tinju, mendadak kaya. Wah, itu susah itu nyarinya itu. Komplit semua di situ. Ya. Bukan itu maksudnya. Sempurna adalah hidup tidak lagi mengatakan ya pada dosa. Mana mungkin, Pak? Mungkin karena penebusan Kristus sempurna. Itu sebab kalau kita bikin salah, saya menangis. Saya berdoa, ampuni aku. Karena sejatinya kau sudah memberi aku kemampuan untuk tidak berdosa. Tapi aku masih jatuh. Jadi saya tidak excuse. Ya namanya juga pendeta kan manusia. Jadi kalau salah boleh. Gak boleh mengasihani diri seperti itu. Keras pada dirimu. Baru ada perubahan dalam hidup kita. Jangan cari alasan menina-bobokkan. Itulah cara setan memelintir kita. Nah jadi saudara-saudara, di dalam bagian seperti ini kita belajar. Merdeka, maka aspek yang kedua, menarik dikatakan, saling mengasihilah kamu. Maka sebetulnya 2 hal aktif, tidak berbuat dosa, dan juga harus berbuat benar. Jadi jangan gini, saya nggak bikin dosa, tapi saya diam saja. Pokoknya saya nggak ikut nyuri, tapi saya nggak ngomong si pencuri itu dosa. Kita mesti memerangi pencurian, supaya dia tidak mencuri. Gimana caranya ya? Nggak gampang. Mungkin mati kita dia masih mencuri. Tidak mengapa, tugas kita selesai. Apa kalian pikir Yesus mati di atas kayu salib dunia ini langsung jadi suci semua? Apa karena Yesus tidak mampu? Nanti dulu saudaraku. Dia lebih dari mampu. Itu sebab tidak ada satu pun yang hilang. Yang kau percayakan dia Bapakku. Itu Yohanes 17. Kecuali dia yang ditentukan binasa. Ditentukan binasa bukan dibinasakan. Karena semua manusia sudah binasa di dalam Adam dan Hawa. Maka yang binasa tidak diselamatkan dia jadi binasa. Dia tidak dipilih ya sudah mau diapain. Itu kedaulatan Allah. Dia memberi, dia mengambil. Itu Ayub. Keren ya. Mestinya kan kita belajar tuh. Maka saudara, dengan tidak berbuat dosa, jangan berhenti. Kamu harus berbuat benar. Kamu harus berbuat benar. Nah itulah yang menjadi penting dalam hidup kita. Maka disitulah kemerdekaan itu akan datang. Dan yang ketiga menarik. Kalau kamu kelahi, ya, saling menggigit, saling menelan, awas. Supaya jangan saling membinasakan. Kalimat ini keren ya. Ini istilah yang juga dipakai oleh Paulus mau mengingatkan kepada kita. Jikalau kau marah, jangan sampai apa? Matahari tenggelam, menjadi dendam kesumat. Kadang orang marah kita ribut, plus silakan. Tetapi awas, jangan saling membinasakan. Maka yang dimarahin juga jangan cengeng. Kalau you salah, you terima. Kapan kita bisa belajar kalau tidak menerima dimarahi? Maka jangan bikin dosa. Bikinlah benar. Karena nikmat adanya. Setan memanipulasi kita. Seakan-akan dosa itu nikmat. Itu umpan yang mengerikan dan mematikan. Jangan lagi hidup dalam kuk perhambaan itu. Tapi kasihanilah sesamamu. Jangan lagi dalam dosa. Kasihani sesamamu. Dan kalaupun tidak terhindar ada benturan. Akhirnya kamu saling menggigit, saling menelan. Jangan sampai membinasakan. Sehingga ada waktu jeda, akhirnya kita second lagi ya selesailah. Membinasakan adalah pecah dua dan kemudian hilang dari yang Tuhan mau. Karena yang paling mahal hubungan kita dengan Tuhan masa rusak gara-gara perkawanan yang hancur di dalam gereja. Demi Tuhan yang hidup jangan. Saya selalu katakan, jika engkau memang merasa gereja ini sudah tidak beres, tidak benar, kamu tidak tumbuh. Lebih bagus kamu pindah, cari gereja yang dimana kamu bisa bertumbuh dengan benar. Bukan gereja dimana kamu disambut dikasih kursi. Itu gereja palsu itu. Kamu diagung-agungkan, dihormat-hormati. Bukan itu. Gereja benar adalah gereja yang memberitakan kebenaran dan hidup dalam kebenaran. Ya, tidak ada dalam satu gereja itu perfect. Dalam konteks semuanya everything okay. Enggak urusanmu dengan pendeta, urusanmu dengan majelis. Enggak urusanmu dengan majelis, urusanmu dengan sesama. Selalu ada luang untuk kita ribut. Omong kosong kalau enggak.
Saya sadar tidak bisa semua orang menyukai saya. Ada yang gak suka sama saya. Saya ngerti itu. Tapi kenapa saya bodoh gara-gara itu lalu tidak semangat pelayanan? Saya akan tetap terus melayani. Tetap menjalani. Jadi saya harap kita punya gairah cinta yang kita tumbuh kembangkan. Hidup seperti apa yang Tuhan kehendaki. Ya. Jangan lagi dalam kuk perhambaan. Tapi larilah dari sana. Jangan tambah-tambahkan ritual keagamaan untuk sebuah cinta kasih keselamatan yang Kristus kerjakan. Seakan-akan dengan menambah itulah baru kamu selamat. Itu kejahatan. Tuhan tolong kita, Tuhan pimpin kita. Kita berdoa.